Perkenalkan, nama saya Ikmal Heri Kurniawan, absen 13, NIM 2015124071, kelas 6C dan 4 MPK, di mata kuliah Etika Bisnis Konstruksi. Dalam penjelasan ini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama mengenal etika bisnis dan etika bisnis konstruksi. Yang kedua, prinsip dan manfaat etika bisnis. Yang ketiga, etika bisnis sebagai pemilik perusahaan, dan yang terakhir, etika bisnis sebagai pekerja. Di sini saya akan menjelaskan pengertian etika bisnis. Etika bisnis merupakan suatu pengetahuan tentang tata cara ideal dalam pengaturan dan pengolahan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis memiliki peranan penting karena dapat membentuk nilai moral serta perilaku karyawan dan pimpinan guna membangun hubungan baik, adil, dan sehat dengan mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Selanjutnya, etika bisnis konstruksi. Etika bisnis konstruksi termasuk dalam etika bisnis khusus atau terapan karena berkaitan dengan bidang profesi di dunia bisnis konstruksi. Etika bisnis ini adalah salah satu studi yang memiliki sangkut paut permasalahan dan suatu keputusan moral yang dihadapi oleh suatu individu, organisasi, perusahaan yang terlibat di dalam bisnis atau industri konstruksi. Dalam etika bisnis konstruksi lebih banyak mempelajari tentang teori-teori etika karena teori yang satu ini memiliki alasan-alasan yang berkaitan dengan kepercayaan dan tindakan. Nah, mempelajari etika bisnis sangatlah penting. Mengapa demikian? Karena dengan mempelajari etika bisnis, maka kita dapat mengetahui bagaimana etika dalam dunia bisnis yang nantinya dapat menjadi pedoman ke arah yang lebih baik ataupun lebih sering disebut dengan kesuksesan. Dari etika bisnis itulah, secara tidak langsung akan mendorong adanya sikap tanggung jawab dan menjalankan bisnis sehingga segala aktivitas bisnis dapat berjalan dengan lancar dan baik. Nah, setelah kita mengetahui apa itu etika bisnis dan etika bisnis konstruksi, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip etika bisnis. Nah, yang pertama adanya rasa saling percaya satu sama lain, yang kedua rasa tanggung jawab, yang ketiga menghargai lingkungan. Adanya rasa saling percaya satu sama lain. Dalam artian, rasa saling percaya satu sama lain tentunya akan membantu implementasi etika bisnis yang baik melalui sikap saling mematuhi perjanjian atau aturan yang sudah disepakati. Nah, di sini bagaimana kita dapat menaati peraturan yang sudah diterapkan. Tentunya di sini membutuhkan rasa disiplin terhadap peraturan, di mana disiplin adalah salah satu kunci dari kesuksesan selain kerja keras pastinya. Selanjutnya, rasa tanggung jawab. Prinsip umum yang penting dalam etika bisnis adalah tanggung jawab. Maksud dari tanggung jawab di sini adalah komitmen perusahaan untuk menciptakan kemakmuran yang tidak terbatas hanya pada pemegang saham, tetapi juga pemangku kebijakan serta lingkungan operasional perusahaan. Di mana rasa tanggung jawab di sini sangatlah penting karena dalam dunia bisnis tidak hanya berkaitan dengan diri sendiri tetapi juga dengan orang lain. Misalnya, kita sebagai seorang owner atau pemimpin, kita memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan bawahan atau karyawan kita dengan memberikan haknya sebagai seorang pekerja seperti gaji. Ataupun sebaliknya, kita sebagai seorang karyawan memiliki tanggung jawab untuk menjaga amanat yang telah diberikan oleh perusahaan dan bertanggung jawab atas segala pekerjaan kita. Dan yang terakhir, menghargai lingkungan. Prinsip yang tidak kalah penting adalah selalu menghargai lingkungan tempat kita tinggal. Setiap perusahaan harus mampu menjaga, mengelola, serta memanfaatkan sumber daya alam efisien demi kelangsungan kelestarian alam sendiri serta lingkungan. Nah, menghargai lingkungan sangatlah penting karena lingkungan juga sebagai faktor yang
dapat menjadi pendorong kesuksesan suatu usaha, tapi juga jika kita tidak menghargai lingkungan. Lingkungan juga dapat menjadi faktor kegagalan suatu usaha. Nah, di mana jika kita membuat usaha di lingkungan orang lain, maka di sana kita harus menghargai lingkungan di sana, menjaga lingkungan di sana, karena segala sesuatu nantinya akan berkaitan dengan lingkungan yang ada di sana. Manfaat etika bisnis. Manfaat etika bisnis ada 3. Yang pertama, manajemen yang efektif, kepatuhan, peningkatan reputasi. Peningkatan reputasi. Di sini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang manajemen yang efektif. Salah satu manfaat yang didapatkan dengan mempelajari etika bisnis adalah manajemen yang lebih efektif. Etika ini akan memberikan dampak positif karena adanya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dan selanjutnya, kepatuhan. Manfaat yang tidak kalah penting dalam pengimplementasian etika bisnis adalah meningkatnya kepatuhan terhadap aturan yang diberlakukan dalam perusahaan. Nah, di sini di mana kedisiplinan sangatlah penting dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan, dan semua itu sangatlah berkaitan. Semua itu tergantung bagaimana disiplin kita. Dan selanjutnya, peningkatan reputasi. Yang terakhir, manfaat dari etika bisnis adalah meningkatkan reputasi perusahaan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya suasana integrasi di dalam suatu perusahaan. Nah, peningkatan reputasi ini tidak didapatkan secara instan karena kita harus mengamalkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan kita sehingga reputasi perusahaan bisa meningkat. Selanjutnya, etika bisnis sebagai pemilik perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan etika bisnis dari sudut pandang sebagai owner. Etika bisnis merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dimiliki dalam menjalankan bisnis. Pada saat menjalankan bisnis ataupun suatu tugas diperlukan adanya rasa tanggung jawab dan sebuah aturan untuk mengatur tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Hal tersebut menjadi pendorong bagi sebuah bisnis untuk menuju arah yang lebih baik atau kesuksesan. Prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip kejujuran. Prinsip pertama dan paling mendasar etika bisnis adalah kejujuran sebagai salah satu kunci sukses suatu usaha. Karena tanpa adanya kejujuran, maka bisnis kita tidak dapat bertahan lama. Kamu bisa menerapkan prinsip ini di segala kegiatan bisnis, misalnya jujur kepada konsumen mengenai produk, jujur kepada sesama pihak lain, dan masih banyak lagi. Nah, kejujuran ini sangatlah penting karena kita sebagai pelaku bisnis, jika pelaku bisnis sangatlah penting untuk meningkatkan rasa percaya diri pelanggan. Apabila prinsip ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka dapat dipastikan usaha yang kita jalankan tidak dapat berjalan dengan lancar atau dengan baik. Contoh saja, jika dalam dunia konstruksi kita melakukan penggelapan perdana atau material yang harusnya sesuai dengan RKS, tetapi kita kurangi agar dapat keuntungan pribadi, tetapi mengabaikan mutu dan keselamatan bagi orang. Jika hal ini terjadi dan perilaku yang kita lakukan diketahui atau berdampak, pastinya akan terjadi permasalahan. Contohnya saja kasus korupsi di sebuah instansi, di mana di sana telah dilakukan lobby politik tender antara pihak penyelenggara tender dengan pihak kontraktor dari suatu proyek. Maka dari itu nama baik perusahaan pasti akan menurun dan nantinya pasti akan masuk ke dalam daftar hitam perusahaan yang melakukan hal tersebut. Maka dari itu, janganlah sekali-sekali melakukan hal seperti itu. Dan selanjutnya, prinsip keadilan. Pada prinsip ini bermakna bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perilaku yang sama dengan yang lainnya.
Jadi semua orang yang terlibat dalam bisnis bahkan memberikan kontribusi yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak yang ada di dalam sebuah bisnis memiliki kemampuan serta peran dalam memajukan sebuah usaha. Peran ini sangatlah berkaitan dengan soft skill yang kita miliki, baik dalam komunikasi maupun keterampilan. Nah, di sini berbicara tentang soft skill. Apa sih itu soft skill? Soft skill adalah keahlian di luar dari pengetahuan yang kita dapatkan di bangku pendidikan. Nah, soft skill ini sangatlah penting jika kita ingin bekerja, karena di dunia kerja 80% dari penilaian atasan adalah nilai soft skill kita, baik itu dari cara kita berkomunikasi ataupun keterampilan lainnya. Sedangkan untuk nilai dari bangku perkuliahan atau bangku pendidikan hanya 20%. Tetapi bukan berarti pendidikan dalam bangku perkuliahan tidak penting bagi untuk kita terjun di dunia kerja, karena itu adalah fondasi dasar kita untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Selanjutnya, prinsip otonomi. Nah, pada prinsip ini, sebagai pelaku bisnis, kita harus bisa mengambil keputusan dengan tepat dan adil, serta bertanggung jawab pada keputusan tersebut. Setiap perusahaan pasti memiliki pendekatan yang berbeda pula dalam menjalankan prinsip ini, karena kondisi perusahaan pun berbeda-beda, sehingga strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan juga berbeda-beda, tergantung visi dan misi perusahaan. Nah, berbicara mengenai pengambilan keputusan. Nah, pada prinsip ini, sebagai pelaku bisnis, kita harus bisa mengambil keputusan dengan tepat. Dalam mengambil keputusan, kita tidak bisa memojokkan atau merugikan salah satu pihak dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, dalam mengambil suatu keputusan, baiknya kita melakukan rapat atau diskusi agar nantinya keputusan yang kita ambil tidak berat sebelah dan merugikan salah satu pihak. Selanjutnya, prinsip moral. Nah, dengan integrasi moral yang bagus, maka kepercayaan masyarakat juga meningkat. Menerapkan prinsip integrasi moral ini berarti semua pihak yang terlibat dalam perusahaan harus selalu menjaga nama baik perusahaan, karena nama baik perusahaan adalah bagian dari proses kesuksesan dari suatu bisnis. Nah, menjaga nama baik perusahaan dengan menjaga nama baik tidak didapatkan secara instan. Maka dari itu perlulah kita mengamalkan nilai moral yang baik dari masyarakat maupun sesama pembisnis, seperti itu. Dan yang terakhir, prinsip etika bisnis, prinsip loyalitas. Adanya penerapan prinsip ini tentu tidak dapat mencampuri urusan bisnis dengan pribadi, karena loyalitas pada perusahaan bisa terlihat dari kerja keras serta keseriusan dalam menjalankan sebuah usaha, tetapi tetap sesuai dengan visi dan misi bisnismu. Nah, misalnya saja, prinsip loyalitas. Misalnya saja kamu memiliki masalah dengan si A, yang dimana dia adalah salah satu partner bisnis, baik itu dalam suatu perusahaan maupun antara sesama owner dari suatu perusahaan yang kalian jalani. Sedangkan masalah yang kamu hadapi dengan si A adalah masalahmu pribadi yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan atau bisnismu. Maka dari itu, kita sebagai pelaku bisnis yang profesional harus menyelesaikan permasalahan pribadimu secara pribadi, sehingga tidak mengganggu usaha atau pekerjaan yang kamu lakukan yang dapat berimbas kepada orang lain. Baik, itu tadi prinsip-prinsip etika bisnis sebagai seorang owner. Dan selanjutnya, etika bisnis sebagai seorang pekerja. Dalam sebuah perusahaan, tentunya hal yang utama adalah pekerja atau karyawan. Dalam diri karyawan harus menumbuhkan rasa saling percaya dan budaya hormat dengan yang lain, baik dengan atasan maupun dengan sesama karyawan. Nah, di sini apa sih hal-hal yang patut dilakukan bagi karyawan? Yang pertama, menghormati
martabat setiap orang. Nah, menghargai dalam artian tidak membeda-bedakan derajat manusia. Yang kedua, mendengarkan secara terbuka setiap saran dan minat. Nah, di mana kita sebagai rakyat Indonesia telah diajarkan bagaimana berdemokrasi dan menghargai pendapat sesama. Karena di agama juga diajarkan bagaimana kita melakukan toleransi antar umat seagama maupun dengan suku ras yang lainnya. Melakukan pendekatan dengan pikiran terbuka terhadap berbagai pendapat-pendapat. Nah, melakukan pendekatan dengan pikiran terbuka. Nah, dalam artian, dalam kita menyelesaikan suatu masalah, kita harus berusaha berpikir mencari jalan keluar dengan kepala dingin, tidak dengan menggunakan emosi. Nah, selanjutnya, mematuhi aturan yang terdapat dalam perusahaan. Dalam hal ini, kita wajib untuk bisa fleksibel dan berpikir bagaimana kita sebagai seorang karyawan menjaga nama baik sebuah perusahaan dengan cara mematuhi segala SOP yang telah dibuat oleh suatu perusahaan guna memajukan diri kalian sendiri maupun perusahaan yang tempat kalian bekerja. Dan terakhir, melaporkan tindakan kejahatan di dalam perusahaan kepada pihak yang berwenang di dalam perusahaan. Nah, melaporkan tindakan kejahatan. Sebelum kita melaporkan tindakan kejahatan, alangkah baiknya kita melakukan survei terlebih dahulu, mencari barang bukti. Nah, agar nantinya tidak ada kesalahpahaman antara yang melaporkan dan yang dilaporkan, sehingga masalah akan menjadi rumit dan kita dianggap melakukan pencemaran nama baik. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya pamit undur diri. Terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan dari saya. Terima kasih. Semoga presentasi saya bermanfaat bagi kita semua. Dadah.